tato-tato gambar setan, tengkorak, gambar wajah ibu. Nah, ibunya, terus gambar ada tato itu yang tulisan Allah. Nah, Allahu Akbar, itu ada tato-tato seperti itu. Tapi mereka tetap takut. Nanti suatu ketika pasti begitu mati, mereka dimandikan, pasti tato itu kelihatan. Orang yang memiliki tato itu dia mentato dirinya itu tidak dengan standar medis. Jadi asal jarumnya bergantian, tintanya juga tidak steril, jarum tidak steril, jadi tidak pakai sarung tangan. Jadi memang mudorotnya itu besar. Kalau ada yang sekujur tubuh sampai kepala itu ya kalau memang tidak bisa dihapus ya sudah. Tapi yang penting itu belajar agama. Program Hapus Tato itu inisiatornya itu dari Jakarta. Ada namanya itu Gerak Bareng. Nah, itu sebuah komunitas ya kayak Go Hijrah begini. Itu ada di Jakarta. Kemudian mereka berusaha untuk memperbesar networking, jaringan. Nah, alhamdulillah yang dikenal mereka itu saya di Surabaya. Nah, akhirnya mereka menghubungi saya. Dan di samping itu juga teman-teman di Go Hijrah kan banyak yang bertato. Nah, terus kemudian saya melihat peluang itu kok kayaknya bagus. Akhirnya kemudian saya ambil peluang itu dan saya menyelenggarakan Hapus Tato di Surabaya ini. Ya, kalau tato dalam Islam jelas haram. Ya, jelas haram. Karena termasuk merubah ciptaan. Dan itu juga bagi teman-teman yang punya tato, itu kalau mereka sudah sadar, mereka pasti menyesal. Bisa menyesal itu karena sudah tua. Kalau sudah tua kan tatonya juga sudah kurang bagus ya, sudah keriput. Nah, itu baru kok jadi begini. Atau misalnya kemudian sakit. Nah, itu satu. Dari agama jelas haram hukum tato. Yang kedua dari sisi medis. Dari sisi medis itu tidak ada dokter yang memberikan testimoni bahwa tato itu boleh dan baik-baik saja, itu tidak ada. Karena tato itu kalau secara medis, tinta tato itu tidak semua nempel di kulit. Ada yang residunya itu masuk ke dalam liver. Nah, jadi kita pernah melakukan kajian agama dan kajian medis, itu pernah di Malang pada waktu itu. Itu ada dokter memang mengatakan bahwa ini loh, ternyata begitu orang yang meninggal, orang tato yang punya tato dan kemudian dia meninggal, livernya dibuka itu ada residu tinta tato di liver. Nah, itu menyebabkan ya gangguan kesehatan. Selain juga kalau kita melihat banyak orang yang memiliki tato itu dia mentato dirinya itu tidak dengan standar medis. Jadi asal jarumnya bergantian, tintanya juga tidak steril, jarum tidak steril, jadi tidak pakai sarung tangan. Jadi memang mudorotnya itu besar. Kalau kita melihat banyak oh tato itu seni ya bisa-bisa saja. Kalau orang mengklaim seperti itu, vandalisme itu juga bagi sebagian orang juga seni juga, vandalisme itu. Nah, tapi kan kita melihat kalau teman-teman Go Hijrah melihatnya dari sisi faktor agama dan kesehatan. Agama jelas mengharamkan tato. Meskipun orang yang sudah bertato boleh sholat, tapi kalau orang yang tidak punya tato kemudian bertato, itu dalam Islam hukumnya haram. Itu.
Ya kalau kita kan melihatnya kan kita niatnya memang membantu ya. Jadi teman-teman tato itu yang kemudian yang sudah ngaji kemudian mau tobat itu pasti ada keresahan. Karena apa? Selama ini tato yang mereka miliki itu kan mereka tutup. Jadi kalau orang sudah sadar, wah saya tidak nakal lagi. Biasanya kalau orang sudah tidak nakal itu pasti larinya ke agama. Nah ke agama terus kemudian mereka tahu hukum tato. Hukum tato itu haram. Nah mereka karena mereka tahu bahwa tato haram, mereka pasti ada rasa malu dalam dirinya. Akhirnya mereka menutup bagian yang bertato itu, pakai lengan panjang misalnya begitu, agar nggak kelihatan, menutup sedemikian rupa agar orang lain nggak tahu. Nah, tapi mereka tetap takut nanti suatu ketika pasti begitu mati, mereka dimandikan, pasti tato itu kelihatan. Nah, harapan mereka sebelum mati itu mereka bisa menghapus tatonya bersih, jadi aib-aib yang ada dalam dirinya itu juga bisa terhapus. Nah kita melihat itu dengan membantu orang itu ya merasa bahagia karena sesuai dengan hadis itu kan khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah kalau kita bisa membantu orang-orang yang ingin hapus tato itu kita selain pahala harapannya kita juga merasa senang bahagia gitu. Tapi dengan catatan bahwa tato yang dihapus itu ya memang karena kesadaran, bukan karena tatonya jelek kemudian pingin bikin baru. Nah itu yang terpenting. Kalau karena jelek terus kemudian pingin dihapus, kemudian bikin baru ya ini bukan masuk bagian dari go hijrah. Mungkin kalau bisa ke dokter ya monggo silakan. Tapi kalau di go hijrah karena kita memang layanannya kan gratis. Gitu. Rata-rata tato itu kan menggambarkan kepribadian satu. Yang kedua kan menggambarkan rasa keakuan. Ada yang ingin ditonjolkan atau sesuatu yang berkesan. Contoh misalnya tato-tato gambar setan, tengkorak, gambar wajah ibu. Nah ibunya, terus gambar ada tato itu yang tulisan Allah. Nah, Allahu Akbar itu ada tato-tato seperti itu. Mereka beranggapan bahwa tato-tato itu
yang tato lafal Allah itu biar selalu ingat kepada Allah. Nah, tapi kan itu kan nggak sesuai. Artinya antara keinginan, niat baik itu saja belum cukup, harus dengan cara yang baik. Nah, itu yang ketika mereka dihapus itu mereka merasa ya ada bahagia, ada haru. Terutama misalnya tato gambar ibunya itu kan mereka mentato karena sangat sayang dengan ibunya. Terus begitu ibunya misalnya sudah meninggal, terus tahu bahwa ternyata perbuatannya itu salah. Nah, mereka itu ngerasa terenyuh gitu loh. Tato-tato yang awalnya menjadi kebanggaan atau menjadi sesuatu yang diimpikan ya. Tato nama anaknya misalnya teman-teman yang mualaf, kita kan juga membina mualaf juga. Itu dulunya misalnya non muslim ya, terus kemudian ada simbol-simbol agamanya itu, terus kemudian kita hapus, mereka juga merasa oh ya saya sudah melepaskan diri dari agama yang sebelumnya. Itu sebuah cerita tersendiri. Nanti Mas bisa lihat nanti prosesnya, ada kita juga ini nanti bisa dilihat proses temen mualaf Mas Kris ini dulu mualaf, terus kemudian ada tato simbol agamanya yang terdahulu ya, nanti bisa dihapus. Kalau makna dulu ini saat ini salib ini kan orang tua saya kan muslim semua aslinya, jadi aku dipaksa jadi muslim waktu itu, tapi saya nggak mau, akhirnya saya nato ini. Kalau yang di dada itu Mas? Oh, di data ini namanya mantan istri sama anak-anak. Nah, kalau yang di sini ini aslinya kain nama saya. Waktu terakhir tahun 2006 ibu saya meninggal. Jadi sudah nggak ada orang tua, ini terakhir. Jadi berdiri sendiri. Sama ini yang never walk alone. Tapi nggak akan jalan sendiri. Dihapus gini nggak emang gitu Mas? Nggak ada kata eman kalau untuk hijrah ya. Nggak boleh ngomong eman. Kalau ngomong eman nanti pasti ada efeknya menyesal. Kalau iya enggak gitu ya. Ya,
Jadi kalau pesan saya, kalau memang tatonya itu banyak, ada yang sekujur tubuh sampai kepala, itu ya kalau memang nggak bisa dihapus ya sudah. Tapi yang penting itu belajar agama. Jadi belajar agama terus kemudian mencari teman yang sama-sama hijrah. Karena kalau nggak begitu, biasanya penyakit orang hijrah itu pasti akan kembali lagi ke dunia yang berikutnya. Kenapa? Karena dia merasa kesepian, tidak ada teman yang sefrekuensi, akhirnya dia akan kembali ke habitatnya yang dahulu. Jadi yang pertama itu mempelajari ilmu agama, yang kedua mencari teman yang soleh. Itu. Yang terakhir, harapan? Kalau harapan saya itu hapus tato ini tidak hanya program ini tidak hanya menghapus saja, tapi kalau bisa kita itu masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ke sekolahan itu juga masuk. Kenapa? Kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang di sekolahan, SMP atau SMA, karena yang kesini tuh ternyata banyak teman-teman hapus tato yang masih sekolah SMP dan SMA. Nah, kita harapannya bisa masuk ke sekolah-sekolah itu, nanti kita melakukan edukasi kepada siswa SMP, SMA terutama, itu bahwa ini loh tato ini bahayanya secara agama begini, secara medis juga bahaya. Bukan tanpa resiko, tapi banyak resiko juga. Bahkan kalau resiko terkecil itu pun akan muncul apa ya namanya itu bukan kolagen ya apa ya. Jadi kayak begitu ditato itu terus kemudian kulitnya itu ada kayak bekas luka timbul begitu. Apa sih namanya itu? Kayak nimbul di kulit. Iya betul, kayak habis bekas luka itu loh. Apa sih itu? Kolagen itu apa ya gitu? Penyakit kulit Keloid. Nah, bisa muncul nanti diedit aja ya. Bisa muncul keloid itu minimal resiko paling kecil. Yang kedua itu ya jelas ya mungkin kena HIV, AIDS, ya itu kemungkinannya besar kalau tato-tato yang nggak profesional. Kalau yang profesional kan tato kan mahal. Biasanya teman-teman itu malah tato-tato di pinggir jalan, ditato sendiri. Nah, ditato teman-temannya sendiri. Makanya harapannya itu kita program ini bisa membesar, tidak hanya menerima orang yang sudah bertato, tapi kalau kita bisa mencegah itu di hulunya. Begitu kita bisa masuk ke SMP, SMA, itu kita bisa melakukan penyuluhan di sana secara agama, baik secara medis itu kita jelaskan ke teman-teman itu. Bahkan kalau bisa kita juga minta bantuan ke stakeholder, misalnya ke pemerintah, bahwa hapus tato ini berbahaya. Bukan hanya kearifan lokal, enggak, tapi memang ada penyakitnya. Kalau zaman dulu mungkin orang tato tradisional baik-baik saja, ya karena memang dulu penyakit nggak banyak. Kalau sekarang kan apalagi kemudian ada penyakit ini, penyakit itu. Nah akhirnya kalau bisa itu pemerintah juga mengawasi tato-tato, baik itu yang di pinggir jalan atau yang tidak punya izin. Nah itu diawasi, jangan sampai program ini bukan hanya kearifan lokal, tapi juga merusak generasi bangsa. Karena orang tato itu biasanya, tidak semua memang, tapi biasanya memang bukan hanya cuma punya tato, tapi juga ada ikutan kenakalan-kenakalan lainnya, misalnya minum, pakai narkoba, satu paket biasanya begitu gitu loh. Memang tidak semuanya, tapi kebanyakan itu begitu. Karena dari cerita teman-teman yang hijrah itu rata-rata begitu semua. Bagaimana cerita teman-teman yang hijrah? Ya, nakalnya itu bukan cuma punya tato, tapi ya minum, mabuk, terus kemudian pakai narkoba, terus kemudian ada yang HIV, nah itu juga ada yang begitu. Jadi dari cerita-cerita teman-teman yang kesini itu memang punya masalah selain tato saja. Nah, itu banyak kan begitu. Ya karena mungkin kita komunitas hijrah mungkin mereka kesini. Tapi mungkin ada ke orang tato yang baik misalnya begitu. Ya mungkin saja ada gitu loh. Tapi kan